Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, amin. Kali ini judulnya adalah urutan prioritas di hati dan pikiran si dia. Silakan difokuskan ya. Untuk seseorang ya, yang kalian ingin tahu, kalian ini kira-kira prioritas dia yang keberapa ya. Karena setiap orang tentunya punya prioritas di dalam hidupnya ya. Begitu pula dengan si dia ini. Nah, kembali masuk ke dalam general reading. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya ya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok dengan bacaan saya kali ini. Karena sekali lagi general reading mungkin yang tertarik hanyalah energi yang dominan saja. Sementara yang nonton kan banyak gitu loh ya. Mungkin karena kolektif energinya. Dan energi kartu tarot itu bisa vice versa atau terbolak-balik. Antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan ya. Oke. Bacaan-bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video saya ini, mungkin memang ada petunjuk atau pencerahan positif ya untuk kalian yang bisa kalian ambil. Oke, kita lihat dulu ceritanya dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini terlebih dahulu supaya kalian tahu apakah bacaan kali ini memang untuk kalian ya. Kalau ceritanya nggak sama jangan dipas-pasin gitu loh. Berarti ini bukan cerita untuk kalian. Mungkin di video-video saya yang lainnya ada judul-judul yang lainnya yang lebih cocok untuk kalian. Oke, kita ambil 5 ya. Gimana ceritanya antara kalian juga seseorang ini ya. Ada hubungan pernikahan ya. Atau ada hubungan-hubungan yang sifatnya secara adat ya tradition seperti itu ada hubungan mungkin tunangan juga termasuk atau hubungan-hubungan yang sifatnya kekeluargaan ya Oke, di sini ada Wheel of Fortune, hubungan yang mengandung karma atau bisa dikatakan bahwa di sini adalah destination ya atau destiny, takdir. Memang kalian ditakdirkan untuk bertemu dengan seseorang ini dan seseorang ini mungkin adalah seseorang yang misterius ya, orang yang bijak sebenarnya dan intuisinya kuat, atau mungkin memang hubungan kalian ini penuh misteri. Membutuhkan banyak yang namanya kebijaksanaan, kebijakan juga yang sifatnya itu penuh dengan intuisi. Entah kalian atau orang ini itu intuisinya kuat. Ten of Cups, fortune, peace, and fulfillment. Hubungan kalian itu sebenarnya hubungan yang terberkati, penuh keberuntungan saya kira ya. Banyak yang terpenuhi dalam banyak hal dalam hubungan ini dan sebenarnya itu penuh kedamaian. Ya, kemudian di sini ada Queen of Swords. Di sini ada sosok ya, sosok complexity, insight dan independence. Orang sosok ini ya adalah orang-orang yang mandiri. Bisa dikatakan ini energinya lebih ke feminin ya, feminin tidak selalu wanita ya. Mungkin juga seorang laki-laki tapi energinya feminin ya. Orang ini adalah orang yang mampu berpikir ya, bisa dikatakan intuisinya tajam itu tadi ya. Kemudian bisa dikatakan orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah. Orangnya kalau katanya orang Jawa itu titis ya. Jadi tepat dalam menganalisa, dalam apapun itu kuat ya. Oke, ini sosoknya. Ya, bisa kalian atau seseorang yang kalian fokuskan. Kemudian di sini ada yang namanya connection, marriage atau partnership ya. Hubungan ini sebenarnya saling terkoneksi erat ya. Ada yang namanya hubungannya itu sebenarnya harmonis di sini. Jadi di sini kalau dibilang adakah masalah di antara kalian? Masalahnya cuman antara menyeimbangkan antara ego masing-masing ya. Kemudian kalau memang ini rumah tangga ya, banyak yang namanya permasalahan itu tentang seputaran gini. Kalau dalam satu perahu itu kan nakodanya satu ya, yang nyetir itu satu. Nah di sini ada yang kedua-duanya maunya nyetir juga gitu loh, nggak cuman imamnya tapi makmumnya juga mau ikut-ikutan nyetir. Nah sekalipun nggak nyetir paling tidak ya
ingin punya peran gitu dalam satu perahu ini. Oke lah, memang perannya adalah kerjasama. Tapi di sini rupanya kerjasamanya kurang imbang sehingga harus benar-benar nyimbangin gitu loh, ya. Paham ya? Kemudian di sini ada yang sifatnya itu terkait dengan mungkin orang-orang yang dituakan, mungkin guru yang dihormati, mungkin orang tua, mungkin juga lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi hubungan kalian. Sebenarnya hubungan kalian harmonis ya. Kemudian di sini ada yang sifatnya manipulasi. Apa yang manipulasi? Mungkin lebih ke termanipulasi oleh obsesi terhadap pekerjaan atau suatu pencapaian di dalam hal finansial atau keuangan ya. Ada yang punya passion besar terhadap untuk cari duit atau cari materi ya, cari yang sifatnya duniawi. Di sini banyak yang namanya action atau creation. Kalau dikaitkan ya dengan yang di sini tadi, bisa juga di sini itu ada yang mengandung kalau saya bilang riskan ini sebenarnya, riskan dan ya opo gitu, piye gitu. Ini terkait dengan mungkin ya dalam satu usaha, mungkin usaha berdua ya, itu melibatkan ada hal-hal di luar kok angel aku ngomongin, di luar apa ya, di luar jalur. Contohnya adalah penglaris, atau mungkin pengasihan, semacam itu ya, sehingga sekarang ini jadi ada letupan atau mungkin ada hal-hal yang sifatnya kayak orang kalau punya utang kan nyicil ya, ada cicilan yang sifatnya itu mungkin kalian mikirnya kenapa kok gini ya, kenapa kok seperti banyak ujian, atau mungkin kenapa ya kok hubungannya ini karma yang dituai sedikit demi sedikit, kayak orang itu nyaur utang itu loh, nyicil utang itu loh, kayak di leasing ya, leasing atau mungkin apalah ya, itu nyicil, sudah dicicil. Ada yang sudah mulai merasakan padahal hubungan di sini antara kalian itu sebenarnya koneksinya bagus, partnershipnya itu penuh kasih, saling mencintai kalau dalam hubungan cinta. Nah, oke. Pastikan sekali lagi ya teman-teman ya, apakah cerita ini itu sesuai? Kalau nggak sesuai ya, berarti ini bukan cerita kalian. Ojo dipaksain, jangan dipaksakan. Kalau nggak masuk gitu loh. Oke, ya. Kalau gitu kita lihat ya, inisial si dia ya. Bisa inisial kalian juga untuk menguatkan apakah ini resonate untuk kalian ya. Kalau enggak ojo dipaksa, nanti malah salah semua pemahamannya. Ke belakangnya nih nggak sama gitu loh. Bukan ceritanya kok ngotot aja melebu gitu, ngotot aja masuk ke dalam cerita. Jangan dipaksakan. Nanti jadi overthinking ngono loh ya. Oke. Bisa inisial kalian, nama depan, nama tengah, nama belakang, nama apapun wis pokoknya ya. Oke, saya kira lo nyantol ikut. Nah. Oke. Kita lihat. Ini banyak yang hubungannya bagus kok, bagus. Kemudian hubungannya itu apa ya? Harmonis hubungannya di sini. Jadi kalau gini, saya nggak baik-baik aja sama dia, ya berarti bukan gitu loh, ya jangan dipaksakan. Oh saya ini apa itu namanya? Tidak sedang menyeimbangkan, atau mungkin tidak ada di antara kita itu nggak ada yang mikirin duniawi. Oh berarti bukan, karena di sini ada hal yang sifatnya duniawi gitu, materi lah. Oke, ini inisialnya silakan disesuaikan sebagai tambahan saja. Oke, langsung saja kali ini kita lihat dengan kartu deck yang kedua ya. Kita lihat urutan prioritas dia itu apa aja ya. Kita lihat ya. Kita nggak tahu ya, saya pun juga nggak tahu yang muncul apa. Kita lihat prioritas dia. Tuh, anak foto nih ibuku almarhum rek, ibu mertua saya. Kita lihat prioritas si dia. Prioritas di hati dan pikiran dia ya.
semoga ada kalian di hatinya. Oke, kita lihat adakah kalian di hatinya. Prioritas dia masuk nggak kalian? Kalau judulnya sih kalian prioritas keberapa? Ya kalau keluar, kalau enggak ya saya nggak bisa paksakan gitu loh ya. Oke, kita lihat prioritas dia. Mohon maaf, saya memang lama dalam menarik kartu, nggak acak, nggak random begini ya. Tapi nunggu yang lompat, jumping card. Oke, saya ambil 5. Loh. Oke, prioritasnya itu apa ya? Bagus sih ya. Merasa bahwa kalau memang tujuan saya itu mencari nafkah untuk seseorang yang memang sudah menjadi tanggung jawab ya, ini orangnya baik loh, orang yang kalian pikirkan itu apik loh ya. Oke, kita lihat lagi. Oh, anak lu apik loh, ini banyak yang rumah tangga. Jadi kalau ada yang bilang saya belum berumah tangga kok saya jomblo, ya bukan, gak usah makso ya, seperti itu ya. Kadang-kadang kenapa sih bunda kok mesti bolak-balik diomongkan? Kayak saya nggak ngerti rek, walaupun saya itu sudah ngomong banyak, tapi saya nggak menyalahkan. Tidak semua orang itu mampu ya. Makanya sedetail seperti ini, kalau yang sudah mudah memahami ya disyukur. Nah kan marriage kan kayak seperti apa-apa. No, ini memang hubungan-hubungan rumah tangga ya rek ya. Jadi jangan maksa untuk yang jomblo ya, yang jomblo atau mungkin yang tidak pernah ada pernikahan. Ya, gak usah makso. Cari yang itu loh, cerita-cerita tentang jomblo ada di konten-konten yang lain, di video-video saya yang lain gitu loh ya. Oke, di sini yang dia prioritaskan gak ada sosok yang kalau memang ya ada sih, ada sosok. Cuman ini lebih kepada yang dia prioritaskan adalah pernikahannya ya. Ini memang kemudian di dalam pernikahan ini ya, dia prioritas dia itu bagaimana caranya untuk bisa mencapai satu kekayaan. Kalau saya lihat ada harapan-harapan kayak dapat warisan atau jackpot atau apapun kayak gini nih loh. Atau orang-orang ini adalah orang-orang yang suka judi ya, suka gambling, dalam hal bisnis pun gambling gitu loh. Ini sebenarnya mempengaruhi loh sama hubungan ya, yang dulunya itu harmonis bisa amburadul ya. Oke, di sini ada sosok ya, sosoknya ini measurement. Ini bisa seseorang yang kalian fokuskan atau ini kalian kalau laki-laki atau maskulin, energinya maskulin, matang ya, bijaksana, wawasannya luas ya. Kalau ini kalian berarti kalian sedang ini. Nah, tapi kalau yang kalian prioritaskan orang ini ya, berarti nggak ada kalian ya. Yang ada adalah prioritas si dia ini gitu loh, paham yo ya. Di sini sebenarnya prioritas dia itu adalah keluarga, anak, keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga itu sendiri yang paling diprioritaskan. Loh, lah bunda kalau kayak gini, apalagi ini anak ya, anak. Bagaimana caranya membuat anak itu bisa percaya, membuat anak itu jadi anak yang qualified ya, educated gitu. Ya, tapi pikirannya apa yang utama? Apapun yang dilakukan untuk ke depannya ya, apa yang langkah-langkahnya itu selalu ukurannya uang. Nah, ini bisa kalian atau orang yang kalian fokuskan ya. Dan disitulah yang membuat stres. Kalau sekarang dia sedang memprioritaskan ini ya, yang saya ceritakan barusan ya. Ini gencar-gencarnya cari duit ya, gak ono cinta-cinta loh rek. Ojo kecewa ya kalau kalian tidak difikirkan, tidak diprioritaskan. Tapi kita lihat lagi. Untuk lebih detailnya nanti ada kartu lagi, ojo khawatir. Makanya nonton dari awal sampai akhir. Jangan yang di TikTok kemudian merasa cocok ya, Pak. Karena TikTok itu cuma cuplikan, yang penting-penting tok, nggak utuh gitu loh. Nggak dari awal sampai akhir, jadi nggak tahu ceritanya. Di sini tuh ada yang namanya dia itu stress, despair, kayak lebih kepada kekecewaan, penyesalan, kemudian rasa bersalah seperti itu. Terkait sama hal-hal yang sifatnya materi. Ini juga mungkin sedang pusing karena mikiran anaknya nggak nurut
ya. Kemudian anaknya butuh duit, ya. Ini sangat pengaruh sama hubungan rumah tangga yang saya ceritakan di sini, ya. Kalau masalah cinta-cinta, tapi prioritasnya bukan cinta-cintaan, kan? Ya opore. Kecewakah kalian terhadap bacaan kali ini? Ya. Kita lihat lagi lebih dalam, ya. Apakah ada kalian? Kalau di sini ada sosok atau mungkin perasaan cinta atau apa. Kita lihat lagi prioritas dia. Prioritas, urutan prioritas. Jadi yang utama adalah pernikahan, ya. Yang kedua adalah duit. Ini sebenarnya imbang. Jadi nggak ada 1 dan 2, tapi 1A dan 1B. Ya, itu yang kedua adalah anak. Tapi ini masuk ke dalam rumah, ya. Jadi rumah tangga, keharmonisan rumah tangga, keuangan dan anak, ya itu pekerjaan, ya. Cinta-cintanya nggak ada, Rek, ya. Kita lihat lagi. Prioritas, urutan prioritas si dia. Di hati dan pikiran si dia, kita lihat prioritasnya. Lu. Oke. Kalau yang lain baca di mungkin yang lain ya selalu memberikan satu keterangan yang membahagiakan kalian, membuat kalian terharu, kemudian puas nontonnya karena kalian merasa bahagia. Aku gak iso, ya. Jadi jangan paksa saya untuk membaca hal-hal yang sifatnya membuat halu saja, tapi tidak sesuai dengan arti kartu, ya. Terkadang ya repot juga ya makhluk-makhluk Nusantara ini termasuk Melayu dan sekitarnya itu kadang-kadang lebih suka lebih suka dibohongin, ya. Yang penting bisa bikin happy, dibohongin gak apa-apa. Kalau aku ya nanti dulu. Makanya dari itu supaya nggak gampang dibohongin, kalian juga paling tidak sedikit-sedikit belajar, mau mikirlah sedikit, bukan yang serba instan, supaya maju, ya, supaya berkembang jiwanya. Dengan apa? Kalau dalam hal tarot ini, kalian paling tidak tahulah arti-artinya yang benar gitu loh, ya. Apalagi yang sudah sering nonton gitu. Ojo gelem digoroi-goroi, Rek. Nanti nonton tarot nggak tambah baik, tambah nggak karu-karuan. Aduh, gatel kabeh raiku. Oke, di sini bener loh. Ini nggak ada yang berbau cinta-cinta, harmoni-harmoni, ya. Di sini ada perubahan, ini pasangan lagi desan, penderitaan, kesetiaan, stres, banyak pilihan, anak lagi, wes. Ini yang dia prioritaskan adalah dia sedang bingung, stres antara kesetiaan. Dia kalau soal cinta-cintalah, wong pasangannya, ya itu. Di sini banyak pencerahan, banyak yang berubah dalam rumah tangga. Apa sih yang berubah? Ya. Di sini banyak halangan terhadap masalah rumah tangga, ya. Ada banyak hal yang ditutup-tutupi, ya, yang dirahasiakan, ya. Tidak jujur di antara pasangan, ya, satu sama lainnya itu nggak jujur. Ada di sini yang hubungannya goyah hanya karena materi semata, ya. Kemudian ada yang mungkin dalam hal pekerjaan ditipu, ya. Sehingga prioritas dia itu bagaimana caranya untuk menyeimbangkan. Mungkin sudah sukses atau mungkin sedang merintis kemudian ditipu temennya. Tapi di sini sifatnya tidak menunjukkan, apalagi ke anak. Anak nggak tahu bahwa orang tuanya ini punya masalah, ya. Tapi di sini goyah. Ada yang menghalangi tentang masalah cinta, perasaan atau prioritas terhadap pasangan. Memang nggak ada di sini. Saya nggak bisa ngarang dong, ya. Yang dia prioritaskan itu duit, dan duit. Bagaimana caranya itu mengambil setiap kesempatan yang berpeluang untuk mendapatkan satu pemasukan atau income, ya. Bagaimana caranya putar otak supaya mendapatkan income, ya. Di sini stres, ya.
entah dia atau dia yang dicurangin. Di sini ada kecurangan atau mungkin kelicikan. Mungkin karena saking butuhnya ada hal, mungkin utang. Nah, itu kan karena saking pusingnya ya. Itu bikin utang tanpa tahu pasangannya. Contoh saja. Itu jadi hubungan jadi nggak harmonis. Ya, itulah yang menghalangi prioritas dia terhadap pasangannya. Ya, kalau tadi dari awal sudah saya jelaskan bahwa ini hubungan pernikahan. Jadi kalau kalian yang jomblo nggak masuk di sini. Langsung tak omongnya. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau ditanya urutan prioritas di hati dan pikirannya, keluarga, anak, rumah tangga, ya, keharmonisan, yang paling utama adalah duit. Ngeluh dia, mumet, pusing, stres. Nah, ada rasa bersalah, penyesalan di dalam keluarga karena mungkin dia merasa nggak mampu membahagiakan. Ya, jadi kalau dibilang dia memikirkan kalian, ya memikirkan, tapi bukan prioritas, Rek. Gitu loh. Karena kalau sudah rumah tangga, kayaknya cinta-cintaan nggak begitu deh. Jadi begitu ya teman-teman ya, kali ini bacaannya seperti itu. Oke, kita lihat apa ya sekarang. Kalau seperti itu Bunda ya, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Oke, kita lihat. Lagi pula kalian itu kalau sudah rumah tangga kok mikiri cintanya pasangan kepada kalian, pengen diprioritaskan. Kok arek enom ae. Ya, kalau rumah tangga itu kalau saya sih ya, kan ibadah ya. Jadi posisikan diri itu seperti diposisikan diri sesuai dengan posisinya yang sudah seharusnya. Sesuai apa? Sesuai ikrar janjinya pernikahan lah. Lah nikahnya sesuai apa? Agama apa? Sesuai apa? Ya itu yang dipegang. Kan ada aturannya. Kalau istri harus bagaimana, suami harus bagaimana. Terlepas kalian sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan posisi masing-masing, tapi ada kendala. Kalau kalian berdoa, insya Allah kasih inilah jalan. Dan satu lagi ya, ojo kakean sambat, jangan banyak mengeluh. Ya. Jangan banyak mengeluh. Jadinya apa? Saya cukup bersyukur, Mbak. Cuman itu loh. Tapi kok suami saya, tapi istri saya itu sulit. Berarti kepasrahannya kurang, doanya kurang. Nggak bisa dipungkiri lah. Tapi kalau memang doanya kuat, sudah kusuk, sudah kuat ya. Tapi masih diberi seperti itu, insya Allah saya yakin nggak ada yang nggak ngeluh gitu loh. Karena apa? Sudah dekat sama Tuhan dan yakin saya kuat, mohon diberi kekuatan, nggak mungkin ngeluh. Proses ya, tapi setiap orang proses. Kok enak kalau ngomong nggak ikut menjalani? Ya memang nggak ikut menjalani. Cuman paling tidak bukalah hati pikiran kalian untuk sesuatu hal yang positif. Ya, masukan-masukan positif. Hati-hati kalau hati sudah mulai nolak sama hal-hal yang sifatnya positif. Yang perlu ditanyakan hati kalian, apakah jangan-jangan ditutup, mulai tertutup pintu hatinya. Bahaya itu ya. Penentuan, determination and creative achievement. Nah, oke. Di sini saya lihat ya, di dalam rumah tangga kalian itu ukurannya duit aja ya. Di sini ada yang namanya purity, cheerfulness, dan innocent ya. Oke, youthful love, syukur, elegant passion, love at first sight, and proud spirit. Oke, jadi gini, ingatlah dulu kalian saat membangun rumah tangga ya. Apakah dipilih sendiri, apakah dijodohkan? Kalau dipilih-pilih sendiri, wes resikonya dijalani dengan segala macam ceritanya. Jangan banyak mengeluh, elegance and passion ya. Jadilah pasangan yang elegan, nggak kampungan, nggak norak, nggak serba mengutamakan
apa ya, pengen menunjukkan diri, pengen apa ya, diakui pendapatnya, keberadaannya, perannya ingin diakui. Dan di sini jangan seperti itu. Dan di sini suruh sabar, nature does not hurry ya. Jadi alam semesta itu tidak serta merta memberikan apapun kecuali dengan usaha. Yet everything is accomplished. Jadi di sini segala sesuatunya memang harus diperjuangkan. Itulah hidup. Kalau namanya hidup itu ya harus diperjuangkan. Karena untuk hidup itu perlu makan, perlu segala macam gitu loh. Kalau kalian sudah nggak mau berjuang dalam hidup itu sama juga minta mati. Kalau mati nggak perlu berjuang korek, gampang. Rasanya ini mau mati saja gitu ya. Mek nangis-nangis, pengen mati aja nggak kuat gitu. Emang mati enak. Pertanggungjawabannya itu loh Rek, emang sudah punya apa gitu. Jadi gitu ya. Di sini harus sabar ya, elegans ya. Jangan kampungan dalam menghadapi. Kampungan itu gimana ya? Norak. Ya apa ya? Kalian kan dididik dari kecil sampai dewasa, kemudian menikah dan sebagainya, itu lingkungan yang membesarkan dan lain sebagainya itu kan seperti kita belajar ya. Sudah diajarin orang tua, adab, akhlak, bagaimana kepada pasangan, memperlakukan pasangan. Bersikaplah yang elegan, maksudnya apa ya? Ojo sakarpe dhewe. Nah, lebih banyak toleransi, sabar ya. Purity, cheerfulness dan innocent. Nah, di sini sebenarnya kalian itu disarankan untuk yang saya bilang tadi ya, dalam satu perahu jangan ada dua kendali, dua nahkoda, satu aja. Ya, sekalian di mana? Kalau kalian suami, jadilah suami yang punya wacana luas, penuh kebijaksanaan, memberikan contoh sekaligus duitnya, ya. Karena memang kewajibannya. Istri ya gitu, ya. Istri itu memang seyogyanya adalah, katanya orang Madura itu norok buntek. Jadi memang nurut di belakang gitu loh, bukan di depan atau mungkin nyetir, kusir, bukan. Di sini disarankan untuk tetap purity ya. Purity itu kemurnian, murni ya, cheerfulness. Jadi kayak anak-anak innocent. Jadi kayak energi-energi kepolosan. Ya, kepolosan. Jadi jangan keminter. Nah, iku wis maksud saya iku. Jangan keminter. Jangan keminter di dalam rumah tangga, kecuali memang pinter beneran. Kalau pinter beneran ya, berarti bisa menghandle ya. Kalau laki-laki bisa menghandle. Kalau perempuan yang pinter berarti nurut sama suami. Nah, tapi lihat dulu Bunda, suami yang seperti apa ya, memang ada batasannya. Suami yang keluar jalur agama, itu wis gak usah diturut, itu gak popo, gak usah nurut sama yang gitu-gitu ya. Tapi kalau sudah memberikan contoh ya, memberikan hak dan kewajibannya ya, memenuhi kewajiban dia, memenuhi hak-hak kalian ya. Kalau kalian wanita loh ya, kalau kalian istri, ya wis karek nuruti, jangan serba kurang. Karena di sini ada syukur, friendship and gratitude ya. Jadi pasangan itu jadikanlah teman, jangan jadikan musuh ya. Jangan jadikan musuh. Dikit-dikit ngajak berantem atau dikit-dikit kayak nggak puas, kurang. Ya. Jadi berikan penghargaan juga pada pasangan. Ya. Ini bisa juga untuk, bukan untuk kalian aja tapi untuk dia. Ya. Kalau memang yang nonton saya gimana cara saya? Kok nonton channel saya cek eruh ngono loh. Biar tahu, suruh nonton channel saya. Karena pada prinsipnya ya, kalau saya sih tarot ini bukan ramalan-ramalan prediksi-prediksi yang was-wis-wus dengan dukun menyan kayak yang banyak itu di TikTok. Apa pakai batu-batu ya, memang secara energi alam oke lah, masuk lah, tapi jangan pikirannya ke sana-sana terus, gak maju Rek ya. Lawas, jadul banget mau ini zamannya zaman begini, ada memang seperti itu, tapi jangan di situ terus, kapan majunya ya. Ayolah maju bangkit, mis zamannya kayak gini saya mikir was-wis, memang ada, tinggalin itu yang gitu-gitu, maju yang realistis, yang terbuka gitu ya. Full love. Jadi di sini sebenarnya lebih kepada murnikan energi ya, memurnikan pola pikir, memurnikan energi. Dulu kalian kan polos-polos ya. Dulu kita kecil kan polos.
Dulu kita ditakdirkan itu jadi sosok makhluk yang mulia ya, seperti apa ya, nggak kebanyakan racun, nggak kebanyakan sampah. Sebenarnya yang nyampah itu kalian sendiri. Hilangkan sampahnya, murnikan kembali jiwanya. Supaya apa? Supaya ini loh, kadang-kadang dari judul aja kelihatan, waduh siapa ya yang jadi prioritas dia. Berarti kita kan pengen diprioritaskan. Sebenarnya pengakuan dari orang lain, termasuk dari pasangan, atau mungkin diprioritaskan oleh ini dan itu, gak penting belas. Ngapain? Lula saya kan istri, saya kan suami. Harus suami pun ya lihat-lihat. Kalau memang istrinya banyak yang kayak gini ya. Saya kan sudah cari uang. Saya sudah cari uang. Dia kan tugasnya ngurus anak dan sebagainya. Ya nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Bekerja sama. Ya, bekerja sama. Rumah tangga itu bukan militer. Komandan dan apa kata komandan, bukan juga. Kerja sama. Ya, pengertian, komunikasikan segala sesuatunya dengan baik, karena di sini banyak yang komunikasinya nggak baik, yang istri ngelawan suami, suaminya semena-mena juga, nah nguniku. Jadi di sini mau prioritaskan apa, akhirnya hubungannya tidak diprioritaskan, hubungan secara batinnya nggak diprioritaskan, duit gitu toh, duit terus. Kalau seperti ini terus bahaya, ya bahaya. Ingat ada seperti ini. Nggak tahu ini apa, nggak tahu hadis, nggak tahu apa, saya nggak mau lincip, artinya nggak mau sok pinter. Di mana kalau kita mengejar dunia, ya kita sulit untuk dapat akhirat. Tapi kalau kita mengejar akhirat, otomatis dunianya ikut dapat. Gak mungkin Bunda. Ya coba, selama kita yakin dari mana rezeki bukan tentu duit. Ini pola pikir yang banyak di sini adalah semoga keluarga kita banyak rezeki itu duit, padahal enggak. Anaknya bisa jalan, ya istilahnya kakinya nggak pengkor, matanya bisa lihat, tidak juling, ya tidak cacat anaknya. Alhamdulillah, ini banyak yang nggak bersyukur di sini. Pikirannya apa? Diprioritaskan, dinomorsatukan. Aduh, wes gak perlu diprioritaskan, gak paten. Istilahnya go ahead gitu loh. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya apa ya? Jadi jangan terlalu memikirkan diri kita itu harus menjadi ratu, harus menjadi ini, harus dihargai, harus gak perlu, gak dihargai ya kita sendiri yang harus menghargai. Gak dihargai suami ya kita harus menunjukkan kita bahwa kita itu istri yang berharga. Kalau kita tidak dihargai oleh istri, tunjukkan saja cukup. Perhitungannya bukan sama manusia, sama Tuhan, ya. Dimana Tuhan kalau memberikan segala sesuatu mak des ya. Kalau manusia itu masih mikir, masih ngitung. Kalau Tuhan, kalau memang waktunya memberikan sesuatu, ya hadiah, reward. Kadang-kadang kita nggak sangka-sangka. Istilahnya dunia dikurang-kurangi lah. Termasuk saya juga, ini peringatan juga untuk saya. Jadi nggak cuma untuk kalian ngedabrus, istilahnya ngomong ngoceh untuk orang lain. Waduh sok lincip ya. Lincip itu apa? Lamis itu apa? Ya sok lemes lah itu bibir saya. Enggak, ini juga pelajaran untuk saya ya. Supaya saya juga dalam apapun ya, termasuk dalam reading tarot ini juga enggak, kadang-kadang kita suka ini ya, suka puas atau mungkin apa ya, takabur. Subscriber saya banter, kenceng banget jalannya. Yang komen bagus-bagus positif. Nah, itu kadang-kadang enggak boleh, kadang-kadang diingatkan lagi. Semuanya itu dari Tuhan, rezeki ya. Enggak ada subscribernya tapi rezekinya dari yang lain ya. Enggak ada yang personal reading tapi subscribernya banyak. Atau mungkin enggak ada semuanya tapi rezekinya dari teman atau apa, berbentuk apapun, kita enggak pernah tahu. Yang jelas saya syukuri saya masih bisa di sini duduk walaupun medongkrong ya. Jongkok ini saya, karena saya tidak di meja kerja saya, bisa memberikan sesuatu yang mungkin ya, saya harapkan, saya sangat berharap bisa memberikan manfaat, berbagi apa yang sekiranya positif, walaupun saya tidak punya kemampuan yang wow atau apapun, tapi kita sharing ya cari hiburan sing ini rek, ojo sing gak manfaat gitu.
Wah, bunda ngedabri ya nggak usah diambil lah. Kalian bisa ambil dari hal yang lain, dari yang lainnya ya. Saya cuma bisa mampunya memberikan yang seperti ini aja. Monggo silakan diambil yang positif, buang yang negatif ya. Saya doakan yang sering nonton saya, semakin lama semakin terbuka wacananya. Saya pun juga ya, semakin banyak klien yang personal reading saya jadi banyak membuka pikiran saya. Oh, banyak cerita dalam hidup ini yang mau macam-macam cobaan orang ya. Pelajaran untuk saya juga. Semoga semua mendapatkan pelajaran yang positif ya, dan hidupnya semakin berarti ya, dan semakin tidak menyia-nyiakan waktu, sehingga nanti kita kalau pulang ke sono ya punya sangu ya. Siapkan sangunya, karena saya ingatkan lagi, kita berjalan menuju mati, bukan berjalan mundur tapi maju. Menuju mana? Menuju mati. Makanya ulang tahun ojo seneng-seneng. Tambah cedek mati ini ngono loh. Tambah habis waktunya. Karena apa? Hanya waktu yang tidak bisa kembali. Yang lain mungkin bisa kembali ya. Waktu yang gak bisa kembali. Sama kematian, Rek. Oke? Mati ya wis, entek, mari ceritanya sudah selesai. Terima kasih yang sudah nonton ya, dari awal sampai akhir ya. Saya mohon maaf kalau memang apa yang saya sampaikan itu tidak berkenan ya. Saya harapkan yang komentar itu positif-positif, supaya apa? Kita seperti keluarga ya, yang sering-sering nonton ya, di dalam komen itu yang saling support ya. Yang positif-positif. Jadi paling tidak yang di channel saya itu, ayolah, kalau yang mau positif ayo di sini Kak Popo. Tapi kalau yang mau ngisruh ya, mau yang energinya negatif, ojo wes. Negatif sendiri, bawa sendiri, jangan orang lain diikutkan untuk yang negatif. Ini kita di sini di channel sini itu mau bahagia, mau menuju sesuatu yang lebih baik gitu ya. Jadi saran saya tetap sopan, tetap santun ya. Saya menghargai kalian, kalian juga menghargai saya. Itu adalah bentuk investasi juga ya, untuk mendapatkan pahala ya, mendapatkan rezeki, membuka pintu-pintu rezeki ya. Oke, saya kira itu aja, dan terima kasih banyak. Semoga kalian mendapat berkah semuanya ya. Yang sedih diangkat kesedihannya, diberikan kedamaian hati ya. Yang sudah bahagia semoga dibanyakkan syukurnya, dikuatkan imannya. Amin ya. Sampai jumpa dan terima kasih lagi. Bye.